Heyo guys, pernah nggak sih kalian ngerasa dunia pendidikan kita tuh kayak makin aneh gitu? Di satu sisi, guru dituntut harus tegas. Tapi di sisi lainnya, kalau terlalu keras, langsung disalahkan. Nah, baru-baru ini, dunia pendidikan dihebohkan sama kasus dari SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Seorang kepala sekolah perempuan bernama Dini Fitri menampar muridnya yang bernama Indra karena ketahuan merokok di areal sekolah. Imbasnya, 630 siswa mogok belajar, kepala sekolahnya dinonaktifkan, dan kasus ini dibawa ke jalur hukum oleh orang tua siswa. Kasus ini juga sangat menyita perhatian publik. Lalu, apakah tamparan itu mutlak salah? Yuk kita bahas di Rudet. Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Kasus ini berawal pada Jumat 10 Oktober 2025 saat kegiatan Jumat bersih di lingkungan sekolah. Saat berkeliling, Ibu Dini ini memergoki seorang siswa kelas 12 yang bernama Indra sedang merokok di areal sekolah. Ia kemudian menegur siswa tersebut dari jarak sekitar 20-30 meter dengan nada yang agak sedikit keras memang. Namun, Indra justru berusaha melarikan diri. Dalam video klarifikasinya, Ibu Dini mengaku beliau kecewa bukan karena Indra merokok, tapi karena Indra ini tidak jujur. Jadi, beliau spontan menegur dengan tegas dan sempat menampar pelan karena menahan emosi. Beliau juga menegaskan tidak adanya pemukulan secara keras. Beliau juga membantah tuduhan bahwa dirinya menendang Indra dan menjelaskan bahwa beliau hanya menepuk punggung Indra secara spontan sebagai bentuk teguran. Karena guys, Indra sempat mengaku bahwa punggungnya juga sempat ditendang oleh Ibu Dina ini. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih, mana pengakuan yang benar dan mana pengakuan yang terkesan berlebihan. Coba kita tanggapi kasus ini dari sudut pandang yang netral dan terbuka ya guys. Namun, pihak keluarga dari Indra tentu tidak terima akan kejadian seperti ini. Tri Indah Alesti, ibu dari Indra, melaporkan Ibu Dini selaku kepala sekolah ke polisi karena menganggap tindakan tersebut sebagai kekerasan terhadap anak. Orang tua dari Indra ini menyebut bahwa anaknya mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke sekolah setelah kejadian tersebut. Laporan tersebut membuat kasus ini langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Lebak, Banten. Dampak dari insiden itu pun meluas guys. Sebanyak 630 siswa dari SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah pada hari Senin 13 Oktober 2025. Mereka menuntut agar kepala sekolah dicopot dari jabatannya dan para siswa membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengsarkan dari lingkungan sekolah." Nah, siapa nih sebenarnya dalang dari aksi mogok sekolah yang dilakukan para siswa? Yah, kalau anak-anak sih ya bisa jadi malah seneng guys. Ya gimana enggak? Bisa jadi liburan tambahan nggak sih? Dan bisa push rank gitu, mabar sama teman-teman sekalian. Alhasil nih, banyak sekali nih meme atau meme bertebaran agar para HRD tidak menerima lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga. Ya kali gitu kan, menormalisasi sesuatu yang salah. Nah, ini yang bikin miris banget nih guys. Memang, menegur dengan kekerasan itu tidak dibenarkan. Namun, untuk aksi mogok sekolah ini tuh sangat kelewatan sih kalau menurut gua. Ini kan si Indra ini sama aja salahnya. Tapi kenapa malah dibela gitu kan? Jadi di kasus ini tuh seakan Ibu Dini selaku kepala sekolah adalah pihak yang salah. Ya memang sih ada salahnya. Tapi kesalahan itu berawal dari mana? Harusnya kan seperti itu nggak sih? Padahal jelas-jelas guys, lingkungan sekolah merupakan kawasan tanpa rokok yang dilarang menyediakan tempat untuk khusus merokok hingga batas terluar.
Untuk mengatasi siswa yang merokok di sekolah, pendekatan terpadu yang terlibat kebijakan tegas, intensifikasi pendidikan, dan kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua tentunya amat sangat penting guys. Nah, jadi untuk orang tua Indra, gue tahu kalian pasti kesal kalau anaknya ditampar oleh orang lain. Mungkin orang tua dari Indra ini juga nggak pernah menampar anaknya sendiri kan. Tapi kalian juga harus sadar juga nggak sih, kalau anak kalian ini juga tuh sebenarnya salah. Janganlah selalu bertameng atas hak asasi manusia. Justru orang tua juga harus ikut andil dalam mendidik anak. Janganlah terlalu melindungi anak kalian. Apalagi anak kalian terbukti bersalah. Akibatnya jangka panjang. Karena bisa membunuh karakter anak kalian sendiri di masa depan tentunya. Karena kalau menurut gue ya, pembentukan karakternya itu bakal lebih baik jika si anak ini tuh dibiarkan mengerti salahnya di mana dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Bu Dini sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang dianggap berlebihan dan mengatakan, "Kami di sekolah tidak bermaksud menyakiti, tetapi ingin membentuk karakter anak. Kalau memang ada kekeliruan dalam cara saya menegur, tentu saya akan mengevaluasi." Dimdikbud Banten menyebutkan, siswa yang merokok di SMA Negeri 1 Cimarga akan disanksi. Dimdikbud Banten juga menegaskan bahwa sekolah merupakan lingkungan yang bebas asap rokok. Namun, pihaknya belum menjelaskan apa sanksi yang akan diberikan. Sanksi akan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah secara tegas melarang semua pihak merokok di dalam lingkungan sekolah. PLT Kepala Dimdikbud Banten yang bernama Lukman mengatakan, dalam peraturan tersebut, sekolah wajib memasukkan larangan merokok dalam tata tertib, termasuk membuat tanda larangan merokok di sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, maupun peserta didik harus menaati semua peraturan tersebut. Imbas dari kasus ini guys, pemerintahan Provinsi Banten, yaitu Gubernur Banten yang bernama Andra Soni, sempat menonaktifkan Ibu Dini sebagai kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Cimarga. Penonaktifan ini dilakukan untuk keperluan pemeriksaan sembari melakukan klarifikasi ke berbagai pihak. Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang bernama Deden Apriyadi Hartawan membeberkan, pemerintahan telah menerima bukti soal dugaan insiden fisik di lingkungan sekolah. Pemprov akan segera meminta klarifikasi dan memeriksa pihak-pihak terkait. Deden mengungkapkan, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun memang tidak dapat dibenarkan di dunia pendidikan. Ia juga menegaskan ada sanksi tertentu jika kepala sekolah atau guru melakukan tindakan yang melanggar aturan. Deden juga mengatakan ke pihak wartawan, sambil melakukan pendalaman, kita akan menonaktifkan sementara guru yang bersangkutan supaya situasi kembali kondusif karena murid-murid dari SMA 1 Cimarga sempat tidak masuk sekolah. Ini dilakukan untuk menstabilkan kondisi. Dan ya, seperti yang gue bilang tadi guys, kasus ini sempat menyita perhatian publik. Banyak sekali yang menyayangkan tindakan Gubernur Banten yang dinilai hanya membela salah satu pihak saja, termasuk gue nih. Seandainya si Indra termasuk warga Jabar, udah pasti nih dimasukin barak sama Bapak Aing. Pak Dedi, kumaha Pak Dedi, asupkeun ka barak ieu budak teh. Aduh, ting, bangor pisan emang nage Digaplok sakali ngadu ka mamahna. Da manehna ngudut tudaan. Aduh, siang budak ieu mah. Aduh, sama ripuh. Sangat disayangkan sih tindakan dari Gubernur Banten ini guys. Harusnya dia melakukan mediasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak. Kan sebenarnya polemik ini bisa diselesaikan dengan cara yang mudah kan? Ya jangan sama-sama keras lah gitu. Toh ini tuh sama-sama untuk kebaikan si Indra kan? Karena tindakan Gubernur Banten ini, netizen Indonesia langsung membanjiri kolom komentar di Instagram pribadi milik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ini guys. Ya sontak aja guys. Gak tahu nih Gubernur dapat hidayah atau takut digeruduk netizen ya. Pada Rabu tanggal 15 Oktober 2025, Andra Soni memfasilitasi pertemuan antara Ibu Dini selaku kepala sekolah dan juga Indra selaku
anak yang ketahuan merokok ini di ruang kerjanya di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh wali kelasnya si Indra. Pertemuan ini membuahkan hasil, guys. Ibu Dini dan Indra saling menyampaikan permintaan maaf mengenai kejadian tersebut. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan akan kembali mengaktifkan Ibu Dini sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga di Kabupaten Lebak. Andra juga menyebutkan penonaktifan sebelumnya hanya bertujuan untuk menormalkan suasana yang terjadi yang sempat memanas di sekolah. Andra menyampaikan Dini Fitri segera aktif kembali sebagai kepala sekolah. Ia tidak ingin muncul persoalan apabila Dini dipindahkan ke sekolah lain. Ya tentunya lah, kalau dipindahin pasti netizen ngamuk lagi nanti. Nah, ada juga nih, imbas dari sikap Indra dan 630 murid yang mogok sekolah. Sebenarnya agak sedikit lucu sih, guys. Beredar nih di media sosial, beberapa HRD akan memblacklist seluruh tamatan dari sekolah tersebut. Ya gue nggak bisa mastiin sih ya, yang komen ini tuh HRD beneran atau bukan. Banyak juga yang mendukung dan memberi semangat untuk Ibu Dini. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku pernah dididik oleh Ibu Dini yang menggambarkan bahwa Ibu Dini sosok yang baik, disiplin, juga tegas. Kalau kalian memihak kepada siapa, guys? Ibu Dini atau malah ke Indra? Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya, guys. Atau kalian menanggapi ini semua secara netral. Ya sebenarnya sih netral aja ya, guys ya. Yang semoga kalian bijak lah, guys, dalam menanggapi kasus ini. Kalau menurut gue sih, guys ya, agar tidak terjadi di kemudian hari, pihak guru harusnya menanamkan pola didik dibina, kalau nggak bisa, binasakan aja. Tau nggak, melanggar hukum kan? Kalau emang nggak bisa ditegur secara lisan dan nggak bisa dikasih peringatan, ya udah langsung aja kasih surat keterangan pindah sekolah. Dan akui kalau memang si anak tersebut sudah tidak dapat diberi arahan di sekolah dan dikembalikan ke pihak wali murid atau orang tua. Ya selebihnya mau disekolahin kemana ke itu anak, ya terserah deh. Guys, coba kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Di sekolah, merokok jelas suatu pelanggaran. Tapi menampar juga sebenarnya termasuk kategori yang melanggar kan? Dua-duanya memang salah. Tapi dengan bobot dan konteks yang berbeda. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak guru di Indonesia menghadapi tekanan besar seperti ini. Harus jadi orang tua kedua di sekolah, tapi nggak boleh emosi. Harus menanamkan sikap disiplin dan nggak boleh menyentuh. Harus mengubah perilaku siswa, tapi sumber daya terbatas. Siswa yang makin sulit dikendalikan. Orang tua yang cepat menyalahkan guru. Dan sistem pendidikan yang menuntut hasil tinggi, tapi lupa menyiapkan mental pelajarnya. Dan satu lagi nih guys, profesi guru buat gua merupakan panggilan hidup. Karena apa? Berapa sih penghasilan guru ini? Jarang loh pendapatan mereka tuh menyentuh UMK aja tuh. Jarang. Apalagi kalau yang masih honorer. Aduh. Ini sih gue bukannya sok tahu ya. Tapi kenyataannya, mak gue aja tuh guru. Dan beberapa teman gue tuh, ya ada yang menjadi guru juga. Ya sesulit itu sebenarnya. Dan gue berada di kalangan tersebut. Dan kadang, di tengah frustasi dan kelelahan, sang pendidik bisa saja kehilangan kendali. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia juga sebenarnya manusia. Akhirnya, satu momen emosi bisa menghancurkan seluruh karir. Tapi, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak siswa yang sekarang kehilangan rasa hormat terhadap guru. Bahkan, beberapa malah menganggap guru nggak berhak untuk marah. Jadi gue mau nanya nih sama kalian nih. Kalau guru salah sedikit dihukum, kalau siswa hanya dibina. Dibina? Kemudian, haruskah dibinasakan? Keadilan moralnya di mana, guys? So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe ya. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang terasa melelahkan, bahkan juga membagongkan.
Nama gue Agus Di. See you at next video. Bye.